Baik, langsung saja kita mulai untuk memberikan laporan hasil proyek UAS untuk multimedia presentasi. Langsung siapa yang siap duluan? Silakan. Ya, siapa dulu? Sudah absen di Syakat, Pak. Ya, silakan. Yang mau presentasi duluan, sama saja duluan atau Terry. Saskernya belum bisa, Pak. Saskernya. Oh, ya. Oke. Oke, ini saya tampilkan progres saya. Nah, ini. Ada musik. Ada musiknya karena tadi pakai. Ini main ada materi kuis tentang aplikasi dan koordinasi baru ke materi terus ini jadi lanjutan terus dengan arti yang jadi nanti konsen dan fokus terhadap materi yang belajar sesuai dan tidak terkelas untuk migrasi merah ini mata Putus. Oke, lanjutkan dulu. Arni, Aulia, silakan. Ya, aktivitas saya waktu. dulu, Pak. Ya, silakan. ini kayaknya salah lanjut aja ya Pak ya. Ini video tetap berat connect kayak streaming nanti. Lanjut aja. Dan yang suruh bilang seni musik kurang lebih sama. Ini kurang lebih sama. Sesuai Nampaknya jaringannya Rizky jaringannya low ini Rizky. Gimana Pak? Enggak, baru muncul ini. Jadi nge-lag perlambat. Oke, terus gimana? Ya, dalam musik ya ada ini yang sekarang yang kuis. Ya, jaringan. Oke, langsung Arni. Silakan Arni. Silakan Ardi dulu, Rizky. Wah, terputus-putus ya Pak. Ya. Sinyalnya ya Pak. Iya, Ada kemarin Nata. Iya. Ini yang kuis. Ini tentang aplikasi.
Ini Tidak. kuat. Halo, Ada Rizky? 7 Rizky? profil. Rizky? Iya, Pak. Tidak Halo, muncul. Pak. Iya, Sinyalnya tidak muncul. sinyalnya tidak stabil untuk hari ini. Agak Putus-putus. Saya Pak Yan, sinyalnya masih. Saya stop dulu. Arni, silakan Arni dulu aja. Coba. Mungkin ada. Karena ada beberapa daerah ini hujan, jadinya sinyalnya mungkin terhalang karena cuaca. Ya. Silakan Arni. Arni dulu coba. Iya, Pak, di sini hujan nih. Oh, ya. Udah kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan tapi burem. Jadi ini untuk menu utamanya akan muncul tampilan seperti ini. Jadi karakter dosen yang akan tampil pada tampilan ini. Jika kita memilih no, maka akan tampil pop-up yakin tidak ingin belajar. Jika memilih ya, maka akan keluar kembali ke menu utama tadi, Pak. Jika klik batal, maka akan kembali ke menu ini. Yes, akan muncul submenu ini. Profil, tujuan, materi, kuis, dan petunjuk. Profil itu profil pembuat, yaitu saya sendiri. Untuk tujuan belum saya isi, Pak. Kemudian materi, sesuai yang pertemuan yang lalu, Pak Edi katanya boleh mengurangi. Kan saya dari 11 bab ini jadi 6 bab, Pak, sampai UTS. Sampai UTS Untuk ya, evaluasi. Baik. Bukan mengurangi untuk tapi materi, targetnya sampai UTS itu. Baik. untuk materi ini saya sampai bab 4, Pak. Ya, coba diperlihatkan. Ini bab 1. Tapi untuk gambar belum saya tambahkan, Pak. Masih berupa materi teori. Oh, oke. Bab 2 hampir sama dengan bab 1, bab 3, dan bab 4 juga. Oke. Ya. Untuk kuis saya masih menunggu dari Pak Edwin, Pak. Masih proses pembuatan katanya. Oh. Ya. Petunjuk ini menjelaskan fungsi-fungsi button. Baru sampai itu, Pak. Baik. Oke, langsung aja terus. Biar nanti tadi. Silvi, sudah langsung Silvi? Silakan Silvi. Ya, Silvi. Halo? Silvi dengar suara Pak Edi? Bentar, Pak, baru terhubung di laptop. Oke. Ya, sambil menunggu Silvi ya. Jadi silahkan yang belum sempurna tadi yang dilengkapi dulu. Kemudian Arni, Pak Edwin mau memberikan soalnya kapan katanya? Sudah ada konfirmasi kapannya? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Soal-soal yang untuk UTS atau untuk apa namanya pelajaran itu kan mata kuliah itu semester ganjil ya.
Semester genap atau semester ganjil? Saya malah nggak tanya ya, Pak. Oh, tanya. Gimana datanya dulu? Waktu kreatif itu kan mestinya datanya sudah lengkap. Ini untuk semester berapa, ya? Di tahap perencanaan itu mestinya buatnya ini, oh ini media pembelajaran, ya. Kapan dia diselenggarakan. Sementara ini menggunakan teknik apa, itu mestinya dikaji dulu. Dan sehingga kamu memiliki pengetahuan yang cukup untuk itu. Nanti dikonfirmasi. Gimana Aulia? Sudah siap? Iya, Pak. Langsung aja kalau sudah siap. Belum, Pak. Digeser dulu. Baru loading lama banget, Pak. Baru loading. Baik, Suryani, silakan Suryani. Ini yang lain nyiapkan, jadi jangan nyiapkannya nunggu kalau diperintah. Sudah Ya, disiapkan. saya ya, Pak. Dari kamera HP ya. Ya. Jadi ini kan kemarin tentang matematika kelas 2 SD, Pak. Terus saya ambil yang pecahan. Di sini temanya SpongeBob semua. Di sini cuma ada materi sama kuis. Terus Kok nggak kelihatan gambarnya, Sur? setiap materi nanti Halo, Sur? Nggak ada gambarnya, Sur? Putus. Sur? Itu, Pak. Gambarnya nggak muncul. Gambarnya nggak ada ini. Apa itu? Dubbing. Suaranya juga putus-putus. Gambarnya nggak ada. Kamu pakai apa ini? Katanya pakai video. HP syaratkan ke... Kayak gitu, Pak. Terus Sur, gambarnya nggak ada, Sur. Coba kameranya. Kameranya ini nggak hidup, ini nggak ada. Nggak ada gambarnya. Gimana, Silvi? Sudah siap? Ya, diperbaiki dulu kameranya si Suryani. benar, Pak. Nah, ini Umi sudah share. Ayo, silakan Umi. Ya, gimana nih? Halo? Bagaimana nih? Ayo, silakan. Bentar Pak, punya saya malah menutup. Oh ya.
Suryani tadi nggak ada gambarnya, Sur. Coba kameramu kamu hidupkan, Sur. Halo? Sudah, Pak. Nah, sekarang muncul. Kalau tadi enggak. Halo. Halo? Kalau tadi enggak. Tadi enggak ya, Rizky ya? Sudah ya, Pak? Nah, sekarang sudah. Makanya tadi masih gelap, enggak aktif mungkin kamera. Oke, silakan. Gangguan sinyal kayaknya. Jadi, Ya. ulangi ya, Pak. Ya, Nah, sini juga cerah, Pak. ya. Matematika kelas 2 SD. Terus saya ngambil temanya itu yang Silkids gitu, Pak. Jadi temanya SpongeBob, Ya. backsound-nya juga. Terus di sini kan materinya ada 3. Ada materi sama kuis. Terus ini nanti sama contohnya juga di dubbing. Terus untuk kayak gini, Pak. Jadi cuma ada kuis sama materi. Terus nanti materinya di dubbing semua. Oh, oke. Ada, coba di dubbing itu maksudnya gimana? Ada dari sisi materi, coba materi tadi gimana tadi? Coba. Apa, Pak? Ya, dari sisi materi tadi. Ini, Pak. Apa? Ya, putus-putus ya. Jadi gambar. Gimana, Pak? Ya, untuk materi, bagaimana materi tadi? Kamu menjelaskan materi tadi gimana maksudnya? Halo? Ya, ini beberapa tempat hujan ya, jadinya sinyalnya agak kurang bagus untuk. Oke, nanti kita coba. Halo, Suryani? Baik, langsung saja. Ya, Pak Edi sudah mengetahui sampai di mana Suryani. Lalu silakan, Aulia atau Silvi, mana? Apa, Pak? Ya, sinyalnya tidak bagus ini. Bandwidth-nya low, ya, sehingga tidak cukup bagus untuk men-streaming gambar ya, videonya ya. Jadi malah kita tidak bisa menangkap dengan baik. Baik, Silvi, gimana Silvi? Sudah siap? Baru koneksi Zoom, Pak. Mari koneksi Zoom. Oke. Tadi Umi nampaknya sudah muncul tadi. Gimana Umi?
Pak Edi. Ya, silakan. Halo. Saya langsung pakai flashnya nggak apa-apa, Pak? Ya. Yo. Sudah muncul belum, Pak? Sudah. Masih gelap ya, Pak? Ya, cuman ya muncul ini. Kok gambarnya kepotong, Pak? Ya. Nah, ini punya saya, Pak. Ya. Jadi kalau sebenarnya waktu openingnya ada animasinya, Pak, tapi ini sharingnya telat, Pak. Jadi Ya. gambarnya itu kan tulisannya dari atas ke bawah, terus muncul satu persatu, Pak. Oh ya. Terus ketika diklik masuk, nanti dia akan masuk ke intronya. Nah, sebelumnya saya jelaskan di bagian awal ini untuk desainnya. Di bagian background, saya menggunakan warna merah dan putih karena sesuai dengan kontennya, yaitu pembelajaran interaktif dasar dalam bahasa Indonesia. Kemudian untuk loginnya atau masuk ke bagian menu, itu menggunakan logo bendera Indonesia. Nah, di sini ada tombol untuk volume dan untuk close. Jika ingin kita memainkan secara silent, kita bisa klik simbol speaker untuk silent. Dan kita masuk. Nah, ini tampilan menu utama. Pada menu utama, saya desain dari susunan menunya ada kompetensi dasar dan indikator, materi, video, dan terakhir kuis. Untuk warna, kita sesuaikan warna merah, hitam, putih, sesuai dengan bendera, merah, putih, hitam, netral. Kemudian untuk background-nya menggunakan gambar pulau dari Sabang sampai Merauke atau peta Indonesia, kemudian diberi animasi berupa awan, seolah-olah berada dari atas atau dari langit lah secara melihatnya. Jadi kesannya lebih hidup. Kemudian masih ada tombol volume dan close lagi. Kita klik. Jika kursor kita letakkan di atas, maka dia akan bayangan kuning. Ini untuk menandakan bahwa kalau sedang kita pilih. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada dasar-dasar bahasa Indonesia, kompetensi dasar, dan indikator. Nah, untuk kompetensi dasar, materinya ada hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada struktur bahasa Indonesia, keterampilan berbahasa, penguasaan kosakata bahasa Indonesia. Untuk di indikator, ada siswa dan siswi mengetahui hakikat dalam bahasa Indonesia, berikutnya mengetahui pengetahuan morfologi. Nah, untuk desainnya masih sama, kita menggunakan konsep merah, putih, dan warna pendukung hitam abu-abu. Kemudian, kalau ingin kembali ke menu utama, terdapat tombol menu utama di bagian sisi kiri. Sisi kanan masih seperti yang tadi untuk volume dan tombol close. Kita klik. Kemudian untuk masuk materi, kita tinggal klik saja. Nah, di sini
ada dasar dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi beberapa menu. Nah, untuk desainnya, dalam setiap menu materinya, saya memberikan simbol atau logo pada submenu itu sesuai dengan konten atau isi dari materi tersebut. Contoh seperti pengertian bahasa, ini ada menggunakan lambang Garuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian struktur bahasa, struktur berarti tingkatan, berarti kan ada dari tinggi ke rendah. Kemudian keterampilan berbahasa, saya menggunakan simbol kacamata, pensil, dan berbagai macam alat tulis. Ini melambangkan bahwa seseorang jika mau membaca, maka dia akan terampil. Kemudian penguasaan kosakata, saya menggunakan gambar setengah wajah dengan mengeluarkan suara, yaitu pengucapan. Kemudian fungsi bahasa, menggunakan lambang speaker dengan ada gambar petirnya, ini menunjukkan fungsi untuk berbicara atau suara. Kemudian hakikat bahasa, ini merupakan dasar bahasa Indonesia itu, kenapa kita mempelajarinya, menggunakan simbol gambar, tangan, dan pensil. Kemudian untuk yang di tengah, saya menggunakan animasi. Kalau ini tidak buat sendiri, kita nyari searching aja, gambar burung hantu yang sedang baca buku. Jadi sedang mempelajarinya. Dan kita klik materinya. Di sini ada shadow putih, biar menjadi pembeda di antara menu yang lainnya. Klik. Kemudian di sini ada pengertian bahasa, kemudian ada kontennya. Untuk judul, memang saya buat lebih kontras karena supaya kelihatan lebih jelas. Kemudian garis pembatas saya berikan garis-garis supaya terkesan tidak kaku. Kemudian untuk background saya menggunakan warna merah dengan bentuk di bagian sisinya agak dilengkungkan agar tidak terlihat kaku. Kemudian untuk kembali ke materi lainnya, di sini ada tombol back yang juga diberi shadow jika kursor di atasnya. Kita klik. Dan pindah ke materi struktur bahasa. Untuk desainnya sama. Dan keterampilan berbahasa. Penguasaan kosakata sama. Fungsi bahasa sama, desainnya. Hakikat bahasa juga sama. Kemudian kembali ke menu utama. Nah, untuk video ini saya sebenarnya sudah menyiapkan videonya, cuma ketika saya masukkan masih terlalu besar sehingga saya perlu kompresnya. Ini tadi saya kompres lagi, gambarnya pecah dan sulit untuk dimasukkan. Mungkin videonya terlalu besar. Karena memang video yang saya cari harus sesuai dengan konten saya, maka sangat terbatas. Kemungkinan nanti akan saya split menjadi beberapa bagian di sini, jika tidak memungkinkan. Jadi untuk saat ini belum dapat di-play di sini dulu. Kemudian untuk quiz, saya masih ada kendala satu. Saya ingin menggunakan quiz yang berbeda, yaitu menggunakan esai. Tapi ini tadi saya coba di skripnya, ada yang salah sehingga malah nggak jadi terbuka. Ya, Pak, gitu, Pak. Itu untuk kelas berapa, Dit? Kelas 6, Pak. Kelas 6 ya. Jadi memang ada buku apa namanya? Ada buku paketnya ya? SD ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ini bawa 6, Pak. Oh. Baik. Silakan. Yang lain. Pak Edi, maaf saya mau bertanya, Pak. Ya. Kalau pakai template yang sudah ada itu boleh, Pak? Maksudnya gimana? Tadi punyanya Adit, kayak saya sekilas pernah lihat di YouTube waktu nyari-nyari referensi. Apa? Yang mananya? Ya tadi punyanya Adit. Template, menggunakan template. Ini Pak, kalau misalnya Iya, kan Pak. Ya. kalau kita lihat buat referensi kan tidak apa-apa ya Pak ya. Ya. Kalau misalnya
Ya. Halo? Download diubah gitu gimana? Ya. Makanya kan ini kan kita perlu itu effort dari masing-masing kalian ya. Effort dari masing-masing kalian untuk membuat proyeknya itu menjadi karya orisinil ya, itu ya. Jadi tentunya kalau dia itu template itu kemudian dimodifikasi dan merupakan hal yang berbeda dari source asalnya. Kalau jadi yang dimaksudkan, coba klarifikasi. Gimana itu tanggapannya Dit? Template yang dimaksudkan yang apa itu? Pak Edi juga belum begitu. Halo? Kalau ini buatnya saya dibantu teman, Pak. Oh, dibantu teman. Terus temannya ambil template barangkali ya. Ya, tentu ini akan berbeda ya artinya. Oke, kita lanjutkan dulu. Silakan Umi, silakan. Punya kamu bagaimana tadi? Halo? Iya Pak, benar. Udah kelihatan Pak? Sudah. Gini kan Pak, kalau dari awal kan sebelum kita membuat multimedia ini kan harus ada konsepnya kan Pak. Ya. Bahkan sampai detail-detailnya seperti garis, warna itu kan harus terkonsep lebih dahulu Pak. Betul. Nah kalau ya saya pribadi kalau hanya misalkan saya kan ini udah ya ininya berjuang lah buat dari detail-detailnya masing-masing itunya kan ya butuh memakan banyak waktu gitu loh Pak. Betul. Kalau misalnya ada teman yang ya gitu tadi Pak, Masnya udah dapat mentahannya lah, intinya itu kan kurang fair menurut saya. Ya tentu akan ada kriteria nanti, penilaiannya kan beda. Ya kalau jadi, gitu saya setuju aja Pak. Ya, artinya soalnya kan kita sama-sama kuliah juga, kalau kerja ya juga sama-sama kerja. Masanya tuh bikin per detailnya itu ya makan banyak waktu dan pikiran gitu Pak. Tapi ya kalau cuma referensi enggak apa-apa, tapi kalau langsung setengah jadi gitu ya. Ya itu nanti Pak Edi akan menilai kan. Termasuk dari kan itu kan ada stage development itu kan tahapan-tahapannya kan ada 6 itu ya. Termasuk material preparation, tentu ini perlu perancangan ini kan membutuhkan satu proses, dan kita tidak hanya melihat dari hasil finalnya dan juga termasuk kualitas daripada hasilnya, effortnya, maka daripada effort kerjanya akan mempengaruhi juga nanti. Tapi silakan kalian kerjakan semaksimal mungkin yang kalian. Hasilnya tentu akan beda nih antara template dengan perancangan. Ya, saya lanjut ya Pak ya. Ya lanjut. Ini kan kemarin punya saya mengambil tema futuristik itu Pak. Ya. Nah di sini sebelumnya tadi tuh saya sudah menghubungi sama guru SMK-nya mau konfirmasi masalah soal-soalnya itu loh Pak. Nah saya tadi udah bilang sama gurunya, katanya itu Pak, kalau SMK itu kan lebih banyak ke praktikum. Jadi kalau masalah soal-soal latihan itu kebetulan kalau di simulasi digital itu nggak ada Pak. Jadi itu langsung include dari sekolah gitu Pak. Soalnya itu resmi dibuatkan di sekolah. Jadi bukan masing-masing guru gitu, dibuatkan di kurikulum. Jadi gurunya itu nggak punya wewenang membuat soal gitu. Oh, lah ya. Pakai kan berarti kan sudah pernah ada soal, bahkan ada kunci jawabannya, kan sudah ada tuh. Ya mungkin tadi saya disarankan ini kan SMK itu banyak praktikumnya. Jadi mereka tuh ternyata juga diajarkan di SIMDIK itu dasar membuat presentasi multimedia kayak gini Pak, tapi ya yang dasar seperti lewat PowerPoint Prezi kayak gitu. Dan nanti mungkin untuk mengganti soal-soalnya itu saya buatkan tips-tips dasar untuk
itu Pak, bisa membuat langkah awal dari sampai akhirnya untuk membuat presentasi multimedia yang lebih sederhana. Oh, gitu. Ya. Jadi soalnya kan bisa project, itu berarti kan soalnya kan project. Ya. Jadi Praktikum, diberikan modul-modul praktikumnya, mereka suruh membuat project. Itu kan bisa juga. Jadi soalnya soalnya bukan soal misal apakah modul choice, essay, tapi project. Nah, jadi langkah-langkah. Katanya juga gitu Pak. Ya. Diambil dari praktikum itu nilainya. Jadi Ya. nanti saya alihkan ke situ saja ya Pak. Ya. Boleh. Dan itu kan salah satu teknik evaluasi juga. Jadi tidak mengapa sesuaikan dengan ini karakteristik mata kuliahnya. Oke. Nah ini punya saya baru yang saya isi tuh profil saya, terus ada info, musik, sama materi Pak. Tapi bentar belum bisa. Untuk profil saya sama info masing-masing dari navigasi. Terus ada yang baru saya isi ini kompetensi, yaitu pengenalan apa itu mata pelajaran simulasi digital. Ini ada beberapa kompetensi yang nanti akan diajarkan mengenai dasar logika algoritma, presentasi video, teknik pengambilan gambar, dan storyboard animasi. Jika sudah, nanti akan diarahkan ke materi. Materinya kan ada 4 tadi Pak, logika, presentasi video, teknik ambil gambar, dan storyboard animasi. Nah di sini saya masih baru sampai tahap materi logika dan algoritma. Oke. Baru sampai itu Pak, sampai bab 1. Bab 1. Baik ya. Oke. Baik. Silvi, silahkan. Punya Silvi gimana? Progress report-nya. Iya, Pak. Ayo.